Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa rizqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Para ustadz semuanya yang saya hormati dan para tengku-tengku semuanya, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jadi seperti biasa, rutinan kita malam Jumat, kita lanjutkan belajar apa ya? Ya, mengaji lah. Kalau belajar membaca kan pada nggak punya kitab, berarti bukan membaca kan? Nah, belajar atau mendengarkan ya. Kitab Ihya Ulumuddin jilid 5 halaman 655 kalau nggak salah. Ya. 600, udah jauh nih kita ngajinya. 653. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Sebelumnya judul kajian kita yaitu Fadilatul Afwi wal Ihsan. Keutamaan memaafkan dan berbuat baik. Memaafkan dan berbuat baik. Sebelumnya ada penjelasan memaafkan itu berbeda dengan menahan marah. Ya kan? Ada orang yang ketika disakiti dia marah, kemudian dia menahan. Nah, menahan dulu. Ada bab menahan marah. Ada juga ketika disakiti dia malah enggak tersakiti, namanya hilmi kemarin, hilm ya, artinya sanggup menahan emosi. Kemudian ada juga tentang memaafkan, artinya dia marah, kemudian dia memaafkan kesalahan orang lain. Jadi itu sesuatu yang berbeda. Kemudian ada plus lagi ihsan. Ada yang orang ketika disakiti dia justru berbuat baik, membalas kebaikan, bukan hanya memaafkan ya, tapi justru melakukan kebaikan lagi ya itu. Yang kemarin dalil-dalilnya sudah kita bacakan, dalil dari Al-Quran dan dari hadis Nabi. Sekarang dalil dari asar. Asar ini ucapan para sahabat, prakteknya para tabi'in ya. Jadi Imam Ghazali rahimahullah beliau akan membawakan beberapa perkataan para tabi'in, tokoh-tokoh ulama terdahulu yang berkenaan dengan memaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibrahimut Taimiyu. Ibrahim orang Taimi nama kabilah. Beliau berkata, innar rajula la yadhlumuni fa arhamuhu. Seorang laki-laki ketika dia mendalimi saya justru menyayanginya. Nah, ini dalil beliau bahwa ada orang-orang yang ketika disakiti justru menyayangi, bukannya marah, malah menyayangi. Jadi menyayangi ini di luar memaafkan. Sesudah memaafkan kemudian melakukan kebaikan. Wa hadza ihsanun wara al-afwi, kata Imam Ghazali. Ini merupakan ihsan di atas memaafkan, atau wara'a di belakang memaafkan. Ketika seseorang didolimi atau orang mendolimi kita, kalau Ibrahim At-Taimi ini beliau justru tidak marah dan berbuat baik, menyayangi, berbuat baik. Kenapa orang yang mendolimi kita pantas untuk kita berbuat baik kepadanya? Mestinya orang yang berbuat zalim kepada kita harus menyakitinya ya. Kalau kita biasa standar lah, kita membalas. Tapi ada orang-orang yang justru menyayanginya. Apa alasannya? Kok dia pantas untuk mendapatkan kasih sayang? Li'annahu yashtaghilu qalbuhu bita'arrudihi li ma'siyatillahi ta'ala bidzulmi. Kata Imam Ghazali, karena laki-laki itu dia telah menyibukkan hatinya dengan sebab dia melakukan kedzaliman. Dia telah menyibukkan hatinya dengan sebab dia melakukan satu maksiat, yaitu berupa kedzaliman, mendalimi orang lain. Ketika seseorang mendalimi kita, dia sedang melakukan maksiat. Wa annahu yutalabu yaumal qiyamah fala yakunu lahu jawabun. Orang yang berbuat maksiat pada hari kiamat akan diminta pertanggungjawaban. Kemudian dia nggak punya alasan nanti untuk memberikan jawaban. Maka orang seperti itu sebenarnya layak untuk dikasihani, bukan malah kita balas. Kalau kita balas berarti impas ya, kita nggak ada kelebihan.
Begitu kata Imam. Ini rada berat nih kan. Ini akhlak yang prakteknya berat memang. Karena secara spontan biasanya wajar, begitu kita disakiti kita langsung membalas menyakiti, itu normal. Nah, kan gitu kan? Spontan, tanpa pikir panjang kita langsung, kalau kita dicaci kan langsung kita membalas cacian. Tapi ini babnya berbeda. Itu yang pertama kata Ibrahim At-Taimi. Kemudian qala ba'dhum, ada sebahagian ulama berkata, idza aradallahu ayyathi fa'abdan. Idza aradallahu ayyathi fa'abdan, apabila menginginkan oleh Allah memberi hadiah kepada seorang hamba. Tahifa itu memberikan hadiah, tuhfah. Tuhfah itu hadiah. Nah, Tuhfatus Saniyah ada nama kitab, namanya hadiah yang bagus, ya. Atau Tuhfatul Muhtaj, kan ada tuh syarah Minhat Imam Nawawi. Jadi tuhfah itu hadiah. Jadi ayat hifa itu memberikan hadiah. Idza aradallahu ayyathi fa'abdan. Ketika Allah pengen memberikan hadiah kepada seorang hamba, qayyadalahu may yadlimu. Allah akan mengirim kepadanya orang yang akan mendaliminya. Nah, ini kan rada aneh ya. Rada aneh nih berarti. Nah, jadi ketika kita dizalimi oleh orang lain, disakiti kan, dicaci maki, kita yakin itu enggak lama lagi bakal dapat hadiah. Hakikatnya Nah, akan ada hadiah terindah. kalau kita mau makan tuh mau mengasai dia. Nah, itu. Udah berat nih. Taruh itu Pak. Lupa. Yang menyakiti berarti hakikatnya Allah benar-benar memberi hadiah. Wadakhala rajulun ala Umar bin Abdul Aziz. Masuklah seorang laki-laki yang tidak dikenal karena tidak disebutkan namanya. Masuklah seorang laki-laki kepada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz seorang raja atau khalifah. Nah, yang sering udah kita bahas, khalifah yang adil. Nah. Faja'ala yashku ilaihi rajulan dhalamah wa yaka'u fih. Maka laki-laki tadi yang masuk menemui khalifah, ini khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia datang mengadukan tentang seorang yang lain yang mendoliminya. Wa yaka'u fihi, seseorang yang mencaci makinya. Ya, tuan khalifah kan, ada seseorang si fulan dia mendolimi saya, mencaci saya. Apa yang harus saya lakukan? Nah. Faqala lahu Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, beliau berkata, innaka intalqallah wa madlamatuhu kama hiya khairul laka min antalqahu wa qad intaqastaha. Engkau ketika engkau nanti bertemu Allah sementara kezaliman masih seperti itu, engkau belum membalasnya. Nanti ketika engkau bertemu Allah sementara kezaliman itu masih seperti itu lebih baik bagimu daripada engkau nanti bertemu Allah sementara engkau sudah membalas kezaliman yang mendalimimu. Nah, itu kata Umar bin Abdul Aziz. Artinya pahala ini memaafkan namanya kan. Orang mendalimi kita enggak mendalimi dia. Membiarkan seperti itu kemudian kita meninggal, itu akan lebih baik untuk kita daripada kita langsung membalas. Nah, ini kan berat kan? Berat. Karena bab memaafkan pasti berat. Biasanya kalau orang mendalimi kita enggak mampu membalas, langsung berdoa kan? Berdoa panjang lebar, minta Allah mengutuknya, menghancurkannya kan, membinasakan segala macam, biar tabrak kereta api. Panjang lah ceritanya. Nah, itu sebenarnya bukan hanya sekarang, dari zaman dulu udah seperti itu. Memang setiap orang yang mendalimi itu pasti suka menggunakan doa kan. Apalagi ada hadis, doal madlum, ittaqu doal madlum. Takutilah doa orang yang terzalimi, kan ada kata Nabi ya. Karena orang yang terzalimi doanya makbul. Makanya kadang-kadang orang yang merasa terzalimi menggunakan kesempatan. Ini mumpung saya dizalimi,
Saya berdoa aja biar kabul kan. Nah, ini bukan berarti nggak boleh membela diri kan, di pengadilan tetap boleh membela diri kalau kita dizalimi ya. Kalau kita sanggup memaafkan, maafkan. Wa qala Yazid bin Maisarah. Ini Yazid bin Maisarah berkata, ini lebih keren lagi nih. In dalilta tad'u ala man dhalamaka fa innallaha ta'ala yaqul. Jika engkau senantiasa mendoakan buruk kepada orang yang mendolimimu. Misalkan orang mendolimi kita, mencaci maki, menghina segala macam, mensabotase kita, kemudian kita mendoakan keburukan untuknya kayak tadi, biar ditabrak kereta api kan, biar mati segala macam, biar disambar petir kan gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ini kata Yazid bin Maisar. Apa kata Allah? Inna akhara yad'u 'alaika bi annaka dhalamta. Ketika engkau mendoakan keburukan kepada orang yang mendolimimu, sebenarnya ada orang lain juga yang mendoakan buruk kepadamu. Karena di kesempatan yang lain bisa saja kamu telah pernah mendolimi orang lain. Kan gitu. Cuma kadang kita nggak sadar aja. Kita merasa kita yang paling terdolimi. Nggak pernah mendolimi orang lain. Orang lain merasa dia yang paling terdolimi. Sama seperti itu. Ketika kita bermusuhan dengan seseorang, dia merasa sangat terdolimi. Kita merasa sangat terdolimi kan? Kalau kita mendoakan buruk untuk dia, di waktu yang lain ada orang lain yang mendoakan buruk kepada kita. Supaya kita hancur kan? Kemudian Allah melanjutkan, fa in syi'ta istajabna laka wastajabna alaika. Jika engkau mau, saya kabulkan doamu, saya kabulkan juga doa dia. Bagaimana ya kan? Bisa-bisa kita hancur juga. Nah, itu istajabna laka, kami terima doa untuk manfaat untukmu. Artinya doamu untuk supaya dia hancur dikabulkan. Wastajabna alaika. Kami doa juga, kami kabulkan juga doa si fulan yang memberatkanmu. Nah, mau enggak seperti itu? Wa in syi'ta akhartukuma ila yaumil qiyamah. Jika engkau mau, aku akan menunda kalian berdua hingga hari kiamat. Artinya doa kamu tidak dikabulkan, doa dia juga tidak dikabulkan. Faya sa'ukuma afwi. Maka kemaafanku akan menampung kalian berdua. Ya kan? Dengan harapan kalian berdua di akhirat akan dimaafkan. Jadi adil impas. Nah, gitu. Jadi kesimpulannya begini. Ketika kita didolimi orang, kita pengen buru-buru mendoakan, kita pikir juga. Apakah saya pernah mendolimi orang? Nah, itu dia. Apakah ada jaminan bahwa kita nggak pernah mendolimi orang lain? Khawatir banyak lagi orang yang mendoakan supaya kita hancur. Nah, jadi mending memaafkan dan bersabar. Banyak-banyak berkaca. Nah, itu dia kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Katanya berlalu. Enggak. Saya udah enggak berlalu. Enggak, katanya berlalu. kayaknya kalau kita pahami ucapan ya Syekh Yazid ini, Yazid bin Maisarah, agak meringankan. Kalau tadi di awal kan rada susah. Kita dianjurkan langsung memaafkan orang yang mendolimi kita. Rada susah, berat kan? Tapi kalau begini kita jadi paham. Karena kita bukan orang yang bersih. Bisa saja pernah menyakiti seseorang kan? Jadi lebih terdorong untuk memaafkan. Banyak manusia. Ya. Ini namanya asar, ucapan para tokoh-tokoh. Wa qala Muslim bin Yasar li rajulin da'a ala man dhalamah. Nah, Muslim bin Yasar ini nama seorang tokoh ulama. Muslim bin Yasar, beliau berkata bagi seorang laki-laki yang orang laki-laki itu telah mendoakan buruk terhadap orang yang mendaliminya. Jadi begini. Lebih tenang. Baru 3 minggu. Jadi seorang laki-laki mendoakan buruk kepada orang yang mendoliminya. Kemudian bertemu dengan seorang tokoh namanya Muslim bin Yasar. Kemudian Muslim itu berkata, nah, apa kata beliau?
Kilid dhalima ila dhulmih. Kil wakala yakilu kil. Serahkan olehmu akan orang yang zalim kepada kezalimannya. Biarkan aja. Enggak usah didoakan buruk. Serahkan orang yang mendalimi kamu kepada kezalimannya. Biarkan dia dengan kezalimannya. Fa innahu asra'u ilaihi min du'aika alaih. Karena kezaliman itu akan lebih cepat membinasakannya daripada doamu terhadap dia. Enggak usah didoakan. Ketika seseorang berbuat zalim, dengan sendirinya dia menjerumuskan dirinya ke dalam kehancuran. Jadi enggak perlu didoakan sebenarnya. Karena kata Allah, ma jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Sebaliknya, keburukan juga balasannya. Kalau kita berbuat buruk kepada orang lain, itu sebenarnya sedang menggali lubang untuk diri kita sendiri. Enggak perlu didoakan. Enggak perlu didoakan agar dia hancur. Bakal hancur sendiri. Cuma waktu, ya kan? Tinggal tunggu waktunya. Gitu. Nah, illa ayyatadarakahu bi'amalin. Nah, kata beliau, serahkan saja orang yang zalim bersama kezalimannya, karena itu lebih cepat membinasakan dia daripada doamu, kecuali ayyatadarakahu, kecuali dia mengganti kezaliman itu dengan satu amalan soleh. Sesudah dia berbuat zalim, dia menyesali, mungkin taubat ya. Nah, itu insyaallah kezalimannya enggak akan mempengaruhinya. Tapi kalau dia enggak sadar, enggak taubat, bahaya. Ad-dzulmu dzulmatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu kegelapan. Makanya hati-hati ketika kita menyakiti orang lain, sebenarnya kita sedang menyakiti diri sendiri. Itu akan kembali. Ada hukum sebab akibat lah. Atau bahasa orang karma lah. Nah, kan? Walaupun dalam bahasa agama tidak disebut karma. Nah, tapi bahasa sekarang mungkin bisa disebut karma ada. Kalau kita menanam yang baik, tumbuhnya baik. Nah, bahkan belum tentu juga kan, kayak kata orang nanam padi, kadang rumput juga ikut tumbuh. Itu yang kita tanam yang baik. Apalagi kita tanam yang buruk. Ya kan? Yang baik nggak bakal tumbuh, pasti yang buruk. Nah itu. Ya, kalau kata orang Arab, man zara'a hasada. Barang siapa yang menanam, dia akan memanen. Apa yang kita tanam itu yang kita panen. Kata beliau, jadi kezalimannya itu akan membinasakan dia, enggak usah didoakan, kecuali dia menggantikan dengan satu amalan baik. Wa qaminun alla yaf'al. Tapi jarang sekali orang bisa sadar. Ketika seseorang mendalimi orang lain, kadang lupa untuk bertobat, untuk menggantikannya dengan kebaikan, maka akhirnya akan runtuh sendiri. Nah, itu kata Ustadz Muslim bin Yasar. Nah, ya kan? Berat nih. Begitu. Jadi intinya memaafkan dan hati-hati, jangan sembarangan mendoakan keburukan ke orang lain. Ya. Bahkan kalau orang soleh katanya belum didoakan, niat saja menginginkan sesuatu keburukan terhadap orang lain bisa mempengaruhi juga kan. Nah, makanya orang-orang yang doanya terkabul biasanya hatinya bersih. Orang-orang yang doanya terkabul hatinya bersih, nggak mudah buruk sangka, nggak mudah marah kepada orang lain, karena khawatir niatnya saja bisa jadi doa. Kalau kita diberi doa-doa yang makbul, banyak yang hancur. Karena kita kan nggak bisa menjaga hati kan. Kita lihat orang nggak, tingkah lakunya kurang enak, kurang nyaman, kita udah pengen biar jatuh dah. Kita lihat bocah-bocah ngebut di jalan kan, langsung hati kita berkata, ini awas. Nah, kan? Ketabrak lah segala macam, ya kan? Kalau doa terkabul makanya, nah, karena kita nggak bisa menjaga hati, ya kan? Suka menginginkan keburukan terhadap orang lain, nggak sabaran. Nah itu. Bagai icah dia tanya, menjadi talib juga icah kan? Nah, udah. Kita selalu di jalan raya pengen di depan kan, nggak ada yang nyalip kita. Kalau ada yang nyalip marah. Padahal mau biarin kan. Kita misalkan melihat pemimpin yang zalim, kan hati kita langsung pengen ya, biar hancur, biar jatuh lah, biar segala macam. Ya, jadi agak keinginan kita nggak baik. Bukan ingin supaya sadar dulu kan, supaya sadar, supaya berubah kan gitu, jadi orang baik. Kita langsung menginginkan supaya dia hancur binasa itu. Ya, padahal kayak kisah-kisah sebelumnya, Fir'aun aja, mana ada raja yang lebih jahat dari Fir'aun kan? Tapi Allah masih memerintahkan Nabi Musa untuk berdakwah secara lembut.
Wa qula lahu qaulan layyina. Wahai Musa dan Harun, qula lahu, katakan kepada Fir'aun qaulan layyina, perkataan yang lembut. Dakwahlah dengan cara baik, dengan cara lembut. Siapa tahu dia sadar kan? Ajaran Quran kan berat kan? Nah. Wa an ibni Umar an Abi Bakrin annahu qala. Ini ada hadis satu atau ada ucapan Ibni Umar dari Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Abu Bakar berkata, "Balaghana annallaha azza wa jalla ya'muru munadiyan yaumal qiyamah fayunadi." Sampai kepada kami, balaghana, sampai kepada kami ada satu berita. Jadi beliau tidak menyebutkan berita itu dari mana, apa datang dari Nabi atau beliau di mana mendengarkannya, enggak ada penjelasan. Yang pasti Abu Bakar menyatakan telah sampai satu informasi kepada saya di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan munadi, malaikat. Allah memerintahkan seorang pemanggil. Nah, seorang malaikat pada hari kiamat di mana malaikat itu yunadi, fayunadi. Malaikat itu memanggil, membuat pengumuman. Apa kata malaikat? Man kana lahu 'indallahi syai'un falyakum. Orang-orang yang dia memiliki sesuatu di sisi Allah maka hendak bangun. Jadi ketika itu orang pendengar nggak paham ya. Seseorang yang merasa memiliki sesuatu dari Allah, maka hendaklah dia bangun. Siapa yang merasa berhak mendapatkan sesuatu dari Allah? Kan nggak ada. Semua orang nggak berani ya, merasa kita memiliki sesuatu dari Allah. Pahala aja Allah berikan karena karunia Allah. Nggak wajib Allah memberikan pahala terhadap amal baik kita, nggak wajib. Nggak ada yang wajib kepada Allah. Jadi ketika malaikat menyatakan seperti itu, yang bangun siapa? Fayakumu ahlul afwi. Maka bangunlah oleh orang-orang yang suka memaafkan. Ternyata ini orang-orang yang di dunia dia suka memaafkan orang lain, dialah yang bangun pada hari kiamat. Fayukafi'uhumullahu bima kana min afwihim anin nas. Maka ketika itu Allah membalas, fayukafi'uhum, membalas akan mereka oleh Allah bima kana min afwihim, dengan kemaafan mereka dulu minan nas. Dengan sebab mereka banyak memaafkan manusia ketika dia hidup di dunia dulu, maka Allah pun membalas kebaikan mereka. Nah ini. Jadi kalau kita pengen dapat kemuliaan di akhirat, sering-seringlah memaafkan orang lain. Ini semuanya nih, memaafkan semuanya. Kan di belakang udah kan? Apa yang perlu dimaafkan. Ini banyak kisah-kisah seperti ini semua. Nah, tambahan lagi. Wa qala Hisham bin Muhammad. Hisham bin Muhammad berkata, "Utiyan Nu'man bin Mundir birajulaini." Dibawakan kepada Nu'man bin Mundir dua orang laki-laki. Jadi Nu'man bin Mundir ini seorang pemimpin ketika itu, seorang raja. Kemudian utiyan Nu'man, dibawakan kepada Nu'man bin Mundir birajulaini, dua orang laki-laki. Ahaduhuma qad aznaba dzamban 'aziman. Salah satu di antara dua laki-laki itu telah melakukan satu kesalahan besar. Aznaba dzamban 'aziman, melakukan dosa, ia dosa besar, kesalahan besar maksudnya. Fa'afa anhu, maka memaafkan ia darinya. Ini kalau kita lihat sepintas rada aneh, tapi nanti kita paham. Ada dua orang yang bersalah dibawa ke hadapan raja. Yang satu melakukan kesalahan besar. Justru yang melakukan kesalahan besar dimaafkan. Fa'afa anhu. Wal akharu aznaba dzamban saghiran. Yang satu lagi melakukan kesalahan kecil. Fa'aqabahu, maka dia menghukumnya. Yang melakukan dosa kecil dihukum. Ini kalau kita kan jadi tanda tanya nih. Nah, coba sebelum kita lanjutkan. Nah, ini aneh benar raja ini. Malah yang melakukan kesalahan besar dimaafkan, yang melakukan kesalahan kecil dihukum. Gimana nih kalau ada praktek seperti itu? Kacau nih. Jawab. Sebelah nih. Langsung kita bilang tajam ke bawah. Tapi di sini mungkin konteksnya berbeda kan? Coba kita lihat ya kan. Waqala, dan Ibnu Mundir itu berkata, ini dalam bentuk syair nih, kalau ada yang bisa melakukan ini cakep. Ta'ful muluku anil azim minaz zunubi bi fadliha wa laqad tu'aqibu fil yasiri wa laysa dzaka li jahliha. Ta'ful muluk anil azim. Banyak, sering para raja memaafkan dari kesalahan-kesalahan besar. Bifadliha, dengan sebab keutamaannya.
Jadi tadi ada seseorang yang melakukan kesalahan besar, kadang pelaku dosa besar itu dimaafkan untuk menunjukkan bahwa dia itu penyabar. Yang besar aja bisa dimaafkan. Ini dari satu sisi. Kita harus melihat dua sisi nanti. Ada yang melakukan kesalahan besar yang mestinya dihukum, tapi justru dimaafkan. Itu untuk menunjukkan keutamaannya, bahwa itu orang sangat penyabar. Bisa saja kesalahan sebesar apapun untuk dimaafkan. Walaqad tu'aqibu fil yasir. Kadang-kadang raja itu menghukum kesalahan yang sedikit. Walaisa dzaka li jahliha. Itu bukan karena kebodohannya. Bukan karena raja itu bodoh. Kok kayak enggak adil gitu. Yang melakukan kesalahan besar dimaafkan, yang kecil dihukum. Tidak dihukumnya atau dihukumnya yang kecil itu bukan karena raja bodoh. Illa liyu'rafa hilmuha wa tukhafa syiddatu nakliha. Melainkan supaya dia diketahui, dikenal bahwa dia penyabar di satu sisi, dan dia juga supaya ditakuti akan berat hukumannya. Maksudnya begini, biar raja itu punya power, biar rakyat tidak menyepelekan peraturan raja walaupun hal yang sepele, ya kan? Karena dalam kehidupan sering, ini kan urusan sepele, walaupun kita melanggar kayaknya nggak apa-apa, itu kan menyepelekan raja, ya kan? Sehingga dengan mudah orang melanggar peraturan. Tapi begitu yang kecil pun ada hukuman, orang akan berpikir kalau yang kecil aja dihukum, apalagi kesalahan besar. Walaupun kadang-kadang kesalahan besar juga layak dimaafkan. Itu yang dipraktek banyak. Nah itu. Cuma Iya, kalau yang orang tuh nggak pajak triliunan di tag amnesty, kita yang bayar pajak motor setahun ditilang, kan gitu. nah itu mungkin ketidakadilan, bukan karena melihat hal yang seperti ini kan. Nah, jadi artinya begini, yang pengen dijelaskan dalam kisah ini, peraturan dalam satu negara harus ditegakkan, ya kan? Nggak ada peraturan yang boleh dilanggar sekecil apapun, karena raja punya wewenang untuk menghukum walaupun pelanggaran kecil. Nah, gitu lebih kurang. Kemudian bisa saja tambahan. Kadang seorang raja melihat pelaku kesalahan besar itu kadang benar-benar menyesalinya. Kan? Sehingga layak untuk dimaafkan dan dia tidak akan mengulang kembali. Ini yang melakukan pelanggaran kecil, udah kebiasaan. Tiap hari. Kadang berulang-ulang terus. Ini kalau dibiarkan lama-lama jadi pelaku kesalahan besar, makanya harus ditindak. Kan sering api besar itu bermula dari api yang kecil. Mungkin bisa seperti itu juga kan? Nah, itu. Apa kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala? Artinya, enggak boleh ada dosa yang kita sepelekan. Itu maksudnya. Berarti ada Ya kan? hukumannya. Nggak boleh ada dosa yang kita sepelekan. Kita nggak tahu di mana letak kemarahan Allah. Bisa saja kita ketika melakukan dosa kecil menganggapnya sepele, tiba-tiba kita meninggal di situ kan, atau segala macam. Nah, itu. Makanya para ulama sering mengatakan ini bukan kata Nabi. Saya membacanya dalam kitab Nasaihul Ibad. La kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Nggak ada namanya dosa besar kalau segera bertobat. Artinya ketika orang kadang terjatuh, namanya manusia tergelincir kan, kemudian dia bertobat menyesali, itu bisa saja Allah maafkan. Wala saghirata ma'al israr, dan tidak ada namanya dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Nah, itu yang kecil pun lama-lama menumpuk jadi besar. Nah, ini penting. Kemudian kita dalam kehidupan bermasyarakat suka menyepelekan pelaku dosa. Itu memang wajar kadang. Bila di lingkungan kita misalkan ada seseorang pelaku dosa ya, kadang kita jadi benci banget sama dia, nggak mau interaksi, nggak mau ngomong segala macam kan, merasa dia sama hina, kita sangat mulia. Itu ujian sebenarnya, ujian terhadap diri kita. Nah, banyak kasus, misalkan kasus di kampung, ya kan? Di kampung seseorang ada seseorang perempuan wanita baru menikah 2 bulan udah melahirkan. Ini kan jadi tuhmah ya, jadi tuduhan. Pasti orang ngomongin dia kan, dia berzina segala macam. Akhirnya terbongkarlah kasusnya. Akhirnya dia menjadi seseorang yang merasa sangat terkucilkan. Jadi sangat berat ya kan, hidupnya sangat berat sehingga menahan rasa malu segala macam. Bahkan kalau punya kemampuan harus segera meninggalkan kampung gitu. Bagaimana juga anak-anaknya segala macam kan, sangat berat, mentalnya sangat berat. Sehingga orang semua mencacinya, merasa orang lain sangat bersih kan. Dia benar-benar tidak bernilai sama sekali. Nah, kemudian si pelaku dosa itu justru menjadi sadar karena dia merasa begitu sangat terhina, sehingga dia benar-benar kadang taubat kepada Allah kan. Nah, kalau kita lihat pada hakikatnya dia lebih mulia dari kita.
Makanya kalau kita baca kitab Hikam, kita nggak heran. Ibnu Athaillah mengatakan, satu dosa yang membuatmu dekat dengan Allah itu lebih baik daripada satu ketaatan yang membuatmu jauh dari Allah. Ketaatan membuat kita sombong, kita merasa sangat bersih segala macam kan, lebih mulia dari dia. Nah, itu kan menyombongkan. Sementara dia terjatuh dalam maksiat, tapi membuat dia sadar seumur hidup, menyesali kan, kenapa ini harus terjadi. Itu lebih baik. Makanya kita hati-hati. Jangan sampai kita merasa lebih hebat kan, ntar kita makin jauh dari Allah. Nah, itu bahaya. Itu. Kan itu masuk dalam kategori ujub. Nah, kalau kita merasa lebih baik. Jadi orang baik boleh, tapi jangan merasa lebih baik dari orang. Kita terus setiap hari berusaha untuk jadi lebih baik, itu wajib. Nah, Bismillah. Ya Allah Akbar. Ada pertanyaan, Nabi? Halo. Makanya urusan akhlak berat. Berkali-kali kita jelaskan ya. Orang yang berakhlak baik itu mampu menyalip orang yang senantiasa salat malam dan puasa di siang hari, tapi akhlaknya nggak baik. Yang itu. Karena urusan akhlak bukan urusan sepele, berat. Akhlak yang seperti ini kan, memaafkan orang lain berat. Maksudnya bila dibandingkan kayak kemarin, rajin sholat, rajin puasa sunat, tapi akhlaknya jahat, selalu menyakiti orang lain. Ada satu orang, dia lakukan wajib doang, 5 waktu ya, sama puasa Ramadan, tapi akhlaknya baik, tidak pernah menyakiti, selalu menjaga perasaan orang lain ya. Nah itu bisa-bisa dia di depan orang yang puasa tadi, nah bisa menyalip. Nah itu akhlak, urusan akhlak berat. Makanya sabda Nabi di awal, bu'istu li utammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Lanjut, wa'an Mubarak bin Fadalah qala. Ini Mubarak Ibnul Mubarak, ini bukan Ibnul Mubarak yang sering kita dengar. Mubarak bin Fadalah, beliau berkata, wafada Suwar bin Abdillah fi wafdin min ahlil Basrah ila Abi Ja'far. Wafada, ini utusan, datang. Wafada itu kalau bahasa Arab, wufud itu datang berjamaah. Datanglah Suwar bin Abdillah dalam fi wafdin, dalam satu rombongan, min ahlil Basrah, dari penduduk Basrah, datang kepada Abi Ja'far. Ini Abi Ja'far Al-Mansur, salah satu raja dari Bani Abbasiyah kalau nggak salah. Jadi sesudah Nabi meninggal kan ada khalifah, 4 khalifah. Sesudah 4 khalifah, kemudian Khalifah Hasan, putra Sayyidina Ali, kemudian kekuasaan Islam berubah menjadi kerajaan. Jadi kerajaan pertama jadi kerajaan Bani Umayyah, dipimpin oleh Muawiyah, kemudian anaknya Yazid kan. Kemudian 80 tahun kemudian runtuh, kemudian berpindah kepada kerajaan Bani Abbasiyah, ya kan? Nanti berubah jadi Bani Fatimiyah segala macam sampai Bani Utsman, ya, kerajaan Utsman yang terakhir di Turki. Nanti baca sejarah lagi kan, panjang. Jadi kata Suwar bin Abdillah ini, kata Ibnu Mubarak bin Fadalah ini seorang tokoh nih. Mubarak bin Fadalah seorang tokoh, seorang qadhi lah, seorang hakim. Kata beliau, rombongan Suwar bin Abdillah tadi datang menemui Abi Ja'far. Fakuntu indahu, saya ketika itu ada di hadapannya Abi Ja'far sebagai raja. Idh utiya birajulin fa'amara biqatli. Tiba-tiba ketika itu ada seorang laki-laki yang bersalah yang dibawa menemui raja. Fa'amara biqatli. Maka raja itu atau Abi Ja'far memerintahkan untuk membunuh itu orang. Dulu kan nggak ada pengadilan. Maka bahaya juga sistem kerajaan zaman dulu. Semuanya di tangan raja. Apa kata raja? Potong tangan, potong lidah kan? Kadang hukum di luar Quran, enggak sesuai aturan. Hukum di lidah raja. Di lidah raja, makanya ngeri. Jadi orang yang dekat raja bisanya aman. Kadang enggak aman juga, karena hukum itu di luar aturan. Dalam Al-Quran cambuk paling banyak 100 kali. Kalau hukum raja bisa cambuk 1000 kali. Ya kan? Tangkap, cambuk 1000 kali. Ada yang begitu. Ada yang tangkap jadiin sate. Ada. Ada seorang pemuda namanya Ahtab dalam kitab Akhlaq lil Banin jilid 4. Itu seorang pejuang, beliau berani berkata benar. Jadi ketika dihadapkan kepada raja,
ketika itu kepada gubernur Mekah, Madinah dan Taif, namanya Yusuf As-Saqafi. Ini terkenal Yusuf As-Saqafi. Walaupun sebagian ulama membela beliau karena beliau yang memberi baris Al-Qur'an. Tapi itu seorang gubernur yang sangat berdarah-darah. Karena hal sepele langsung membunuh orang. Jadi ada seorang namanya Ahtaf, kan? Masih muda 20 tahun. Ditangkap oleh gubernur itu, dibawa ke hadapannya. Kemudian Ahtaf itu memang udah pernah bersumpah. Beliau bersumpah di depan Ka'bah. Setiap apapun yang ditanyakan oleh siapapun, beliau akan memberikan jawaban yang jujur. Kemudian gubernur itu bertanya, bagaimana pendapatmu terhadap saya? Marwan dulu. Jadi gini, Yusuf ini gubernur yang diangkat oleh raja ketika itu namanya Marwan bin Hakam. Bagaimana pandanganmu terhadap Amirul Mukminin Marwan bin Hakam? Atab itu menjawab, seorang penjahat besar. Langsung berani begitu. Oke, bagaimana pandanganmu terhadap saya? Engkau itu cuma satu kejahatan di antara sekian banyak kejahatannya Marwan bin Hakam. Kemudian diperintahkan diambil bambu. Ini kitab sejarah. Bambu dibikin kayak tusuk sate, ditusuk semua dagingnya. Kemudian diikatkan tali, ditarik satu-satu sampai itu tetap nggak pernah mengeluh. Begitu tabahnya Ahtaf namanya kalau nggak salah. Itu hukum raja zaman dulu, kejam-kejam. Walaupun tidak semuanya kan. Ada yang adil nih kayak Umar bin Abdul Aziz ini, raja yang sangat adil sekali. Kemudian, ini melenceng tadi. Jadi ketika saya berada di depan Abi Mansur tadi, Abi Ja'far al-Mansur, tiba-tiba datang seorang laki-laki, kemudian raja itu memerintah untuk membunuhnya. Ketika itu saya berkata, yuqtalu rajulun minal muslimin wa ana hadirun. Akankah dibunuh seseorang dari kaum muslimin sementara saya ada di sini? Kok enggak diminta pendapat saya? Ini hakim lah. Ada qadhi, zaman dulu ada qadhi ini. Ini enggak minta pendapat, langsung mau dihukum. Fakultu, maka aku berkata, ya Amiral Mukminin. Jadi Mubarak ini berkata, wahai Amiral Mukminin, wahai pemimpin orang yang beriman, wahai raja, ala uhaddisuka hadisan sami'tuhu minal Hasan. Maukah engkau saya menceritakan satu hadis yang dulu saya pernah mendengarkannya dari Hasan? Saya kurang tahu Hasan di sini apa Hasan bin Ali atau Hasan Basri. Kalau Hasan Basri tabi'in. Kalau Hasan bin Ali sahabat, cucu Nabi kan? Kemudian raja itu berkata, wa ma huwa, apa itu hadis yang engkau dengarkan? Qultu sami'tuhu yaqulu, kemudian saya berkata, kata Mubarak, saya pernah mendengar Hasan berkata, idza kana yaumul qiyamah, ketika hari kiamat tiba, jama Allah azza wa jalla an-nasa fi sa'idin wahidin, Allah akan mengumpulkan manusia di satu tempat. Nanti di hari kiamat, di padang mahsyar Allah akan mengumpulkan manusia di satu tempat, haitsu yasma'uhumud da'i, di tempat di mana di tempat itu semua orang yang berkumpul bisa mendengar pengumuman. Da'i itu orang yang memberikan pengumuman, nanti dia bisa mendengarkan. Wayan fuduhumul basar, di tempat yang orang yang memberi pengumuman itu bisa dilihat oleh semua orang, tempat yang luas. Fayaqumu munadin, maka ketika itu ada seorang pemanggil, penyeru, pembuat pengumuman berkata, man lahu indallahi yadun falyakum. Man lahu indallahi yadun, barang siapa yang dia di sisi Allah punya tangan. Nah, ini bahasa Arab ini punya tangan maksudnya kayak berjasa gitu atau punya kuasa kan. Seseorang yang merasa punya jasa, punya kelebihan, maka hendak bangun ia. Fala yaqumu illa man afa. Ketika itu tidak ada yang bangun kecuali orang yang memaafkan. Jadi ketika raja itu mendengar bahwa pada hari kiamat hanya orang-orang yang memaafkan yang mendapatkan kelebihan dari Allah, maka dia berkata, wallahi demi Allah, la sami'tahu minal Hasan, apakah engkau benar mendengarkan hadis itu dari Hasan? Saya berkata, wallahi demi Allah, la sami'tuhu minhu, benar saya telah mendengar itu dari Hasan. Faqala khallaina anhu. Kemudian raja itu berkata, bebaskan kita dari dia, dimaafkan ini. Nah, itu. Ada juga raja yang baik kan? Nah, memaafkan. Nah, inilah ceritanya. Ini karena judulnya memaafkan, jadi semua kisah-kisah ini berkaitan dengan memaafkan.
Lebih. Jadi kembali lagi, yang disebut akhlak itu ketika perilaku baik itu sudah menjadi tabiat kita, sudah melekat, nggak perlu dipikirkan lagi, itu baru akhlak. Kalau masih dipikir-pikir, nggak spontan, itu berarti akhlaknya nggak baik. Contoh misalkan, begitu kita ditampar, kita langsung membalas menampar, ya kan? Itu namanya akhlak kita buruk, namanya suka menampar, karena gerakannya refleks, udah jadi tabiat, ya kan? Nah, tapi kalau akhlak baik spontan juga. Begitu ada orang yang terjatuh di depan kita tanpa pikir panjang, kita langsung respon membantunya. Itu namanya akhlak baik. Tapi kalau masih mikir dulu, tolong jangan ya. Tolong jangan. Ini mazhabnya apa nih kan? Organisasinya apa nih? Apa satu partai apa enggak? Ah, itu berarti akhlaknya nggak baik karena nggak ada gerak spontan. Yang namanya akhlak itu sudah melekat, nggak perlu dipikirkan lagi. Nah, itu. Makanya dari dulu Imam Ghazali mengatakan akhlak itu bisa dirubah dan perlu latihan yang berkepanjangan terus menerus. Awal kita pura-pura baik aja dulu, kan begitu kemarin ya. Kita pura-pura jadi orang baik, akhirnya jadi orang baik beneran. Pura-pura sabar dulu. Ketika disakiti orang kita memaksakan diri untuk tidak membalas. Lama-lama jadi sabar beneran. Nah itu. Ibadah juga begitu, kita paksa aja dulu, lama-lama enak kan. Nah, awal terasa berat, bangun subuh berat kan. Jamaah berat, memang harus dipaksakan. Lama-lama sudah enak, dapat enak. Nah. Qala Muawiyah, ini tambahan lagi. Berkata oleh Muawiyah, "Alaikum bil hilmi wal ihtimal." Hendaklah engkau hilm, menahan diri. Wal ihtimal menahan. Awal-awalnya hendaklah engkau bersabar menahan diri ketika disakiti. Hatta tumakkinakumul fursah, sehingga engkau mendapatkan kesempatan untuk membalas. Nah ini kalau kita baca sampai di sini ini bahaya juga. Ketika engkau disakiti orang, ketika engkau punya musuh disakiti, bersabar dulu, tahan dulu, sehingga engkau punya kesempatan. Kalau sampai di sini kita mau memahami, kalau sudah punya kesempatan, balaslah kan gitu. Kita lanjutkan. Faiza amkanatkum, ketika kesempatan itu telah datang kepadamu, engkau telah memiliki kesempatan, sudah siap untuk membalas, fa'alaikum bis-safi wal ifdal, maka ketika itu maafkanlah dan berbuat baiklah. Jadi bukan ujung-ujungnya kalau punya kesempatan membalas, enggak. Ketika punya kesempatan justru maafkan. Justru nilainya ketika kita mampu dan memaafkannya. Gitu. Nah, nyakitanya kok benar, kapreh bu. Kadang-kadang sampai masih ini, kalau enggak ikut apa maki dia ataupun nggak nyaman gitu ya. Nggak nyaman dia. Ya. Itu wajar sebenarnya. Wajar kan? Makanya perlu dilatih. Ini kan keutamaan namanya. Jadi gini, ketika kita disakiti, menyakiti itu nggak apa-apa, adil. Ya kan? Fa idza atada alaikum fa'tadu alaihi bimisli ma atada alaikum. Ketika orang mendalimi kita sebenarnya boleh mendalimi dia sebanding ukuran impas. Tapi jangan lebih kan? Tapi ini fadilah. Ketika kita sanggup memaafkan, berarti level kita di atas dia. Itu maksudnya. Bukan berarti harus melulu seperti ini. Ya kan? Susah juga nih. Jadi akhlak itu bertingkat lah. Nah ini kan kalau kita mau jadi orang yang lebih ya. Karena begini, dalam kitab tasawuf itu kalau Imam Ghazali semua dibagi itu. Bukan hanya puasa yang dibagi 3. Ya kan? Ada puasa puasa khawasil khawas kan gitu. Semuanya. Jadi semua ibadah itu dibagi 3. Takwa juga ada 3. Ada takwa awam, takwa biasa, yang penting enggak syirik, udah. Ada yang takwa tingkat kedua, jangan sampai melakukan maksiat ya. Ada takwa khawasul khawas. Hatinya jangankan maksiat, menginginkan maksiat aja enggak. Ya, tidak pernah melakukan hal-hal yang membuat ia lupa kepada Allah. Itu kan takwa tingkat tinggi kan. Jadi kita berproses dari satu tangga naik ke tangga berikutnya. Nah, dikit lagi ya. Kita ngaji sampai jam 10, 5 menit lagi. Habis itu kita berdoa. Ruwiya anna rahiban dakhala ala Hisham bin Abdul Malik. Nah, ini ada diriwayatkan satu kisah
seorang pendeta, rahiban seorang pendeta datang menemui Hisham bin Abdul Malik. Ini seorang raja kayaknya. Faqala lirrahib. Kemudian Hisham bin Abdul Malik itu berkata kepada pendeta itu, "Ara'aita Dzulkarnain akana nabiyya?" Bagaimana pendapatmu tentang Dzulkarnain? Apakah beliau itu seorang nabi? Dzulkarnain yang kisahnya dalam surah Al-Kahfi ya. Ya. Apakah dia itu seorang nabi? Kemudian pendeta itu berkata, "Qala la, bukan." Bukan. Kenapa juga dia memiliki banyak kelebihan gitu kan? Kekuasaannya sangat luas. Walakinnahu innama u'tiya ma u'tiya bi arba'in khisalin. Tetapinya Dzulkarnain itu dia telah diberikan apa yang dia telah diberikan, yaitu keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Innama u'tiya ma u'tiya, hanya saja dia telah diberikan apa yang telah diberikan kepadanya dengan sebab 4 hal yang ada pada dia. Ya, ada 4 perkara ini. Ini 4 perkara ini juga harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang pengen jadi pemimpin. Nah ini. Karena idza qadara afa. Yang pertama, bila dia mampu, dia memaafkan. Ketika dia mampu menghukum orang lain, justru tidak menghukumnya, memaafkan. Nah, itu yang pertama. Ini kan berat kan? Berat. Biasanya ketika kita mampu, kita menggunakan itu sebagai kesempatan. Haji mumpung bahasa kita. Ya kan? Mumpung ada kesempatan nih, baik untuk KKN atau untuk lainnya kan? Nah. Wa idza wa'ada wafa. Bila dia berjanji, dia selalu menepati. Ini juga berat kan? Menepati janji berat. Nah. Nah. Nabi kalau berjanji selalu Nabi yang menunggu orang lain, bukan orang lain yang menunggu Nabi. Ya itu. Wa idza haddasa shadaqa. Bila dia berbicara selalu jujur. Nah, kan berat kan? Jujur itu berat. Susah kita melewati hari-hari tanpa kebohongan sedikit pun, susah. Ini perlu latihan nih. Ya. Kadang apa namanya? Udah jadi kebiasaan, ketidaksengajaan, walaupun itu bohongnya nggak membahayakan orang lain. Ada teman nelpon lagi di mana kan? Kita langsung salah lagi kan? Bohong lagi. Coba ini perlu latihan nih. Perlu kita latih, coba kita bangun sehari dari pagi sampai malam. Kemudian malam sebelum tidur kita merenung, ada nggak hari ini saya berbohong? Walaupun hal yang kecil sekalipun kan, perlu latihan. Karena kita suka bohong. Bohong karena bohong itu hukumnya beda-beda. Ada bohong yang paling besar, ya kan? Bohong atas nama Allah atau bohong atas nama Nabi, ya. Fal yatabawa maq'adahu minan nar. Kalau kita berbohong atas nama Nabi itu neraka. Ada bohong macam-macam. Jadi ada bohong yang tidak mengganggu siapapun. Tapi itu tetap bohong namanya. Ya kan? Namanya bohong tetap ada apa ancamannya. Wailul lil mukadzibin. Nah, walaupun di situ maksudnya orang yang mendustakan ayat. Tapi namanya bohong sangat sedikit kebohongan yang dibolehkan. Itu pun karena darurat banget kan, untuk menyelamatkan jiwa segala macam, untuk mendamaikan dua orang yang bermusuhan, untuk membuat istri senang misalkan. Itu kan bohong-bohong yang sepele kan, itu yang diboleh. Maksudnya istri masak gitu, masakannya nggak enak kan, istri suka nanya enak nggak, alhamdulillah enak gitu kan. Kalau bohongin saya, Ya. Nah itu yang kita bilang, itu yang kurang bagus. Coba kita latih supaya coba bisa nggak kita lewati sehari dulu kan, kemudian 2 hari 3 hari sampai seminggu, bisa nggak hidup tanpa kebohongan. Karena kayak cerita tadi, kalau kita biasa bohong hal-hal yang sepele, akhirnya hal yang penting pun kita jadi bohong. Lama-lama kita terkenal sebagai seorang yang bohong. Akhirnya apapun yang kita katakan orang nggak lagi percaya. Kan bahaya. Nah ini yang kita nggak bisa ngikut yang keempat nih. Wala yajma'u syughlal yaumi li ghadin. Nah, dan tidak pernah mengumpulkan wala yajma'u syughlal yaumi li ghadin. Tidak pernah mengumpulkan ia kesibukan hari ini untuk esok. Maksudnya nggak pernah menunda pekerjaan. Nah ini keren nih. Ya, ini Dzulkarnain. Pekerjaan yang mestinya diselesaikan hari ini langsung diselesaikan. Walaupun sudah ada maghrib. Yang namanya hari ini ya, tentunya itu kan ada waktu khusus kan, untuk maghrib ya sholat maghrib. Artinya pekerjaan yang jadwalnya hari ini selesaikan hari ini, jangan dikumpulkan untuk esok, karena esok udah ada pekerjaan baru. Apalagi memindahkan sholat hari ini lakukan
hari ini, besok kan udah ada sholat lain. Jangan sampai sholat ini dipindah, sholat zuhur dipindah ke asar dipindah ke maghrib, nggak jelas kan? Sampai qadha segala macam. Nah, itu maksudnya. Enggak. Tembak gitu ya. Kerjakan sesuatu pada waktu dan tempatnya. Ada alasan tanggung nih. Besok aja ngebol udah setengah sumur. Mana Mbak Ji di gua BAB tadi. Nah, jadi Oh, gini. jadi ini titiknya masih jauh kan. Jadi kita anggap di sini udah titik. Nah, ngaji nggak boleh panjang-panjang. Intinya memaafkan itu keutamaannya luar biasa. Kita harus berusaha nih ya kan, menjadi orang yang pemaaf. Kan gitu. Nah, itulah poinnya. Ini ada anak buah ini. Kayak pengam. Iya. Ya, itu dua sisi sebenarnya. Kita punya karyawan. Karyawan suka salah kan. Di satu sisi juga kita harus memaafkan. Di sisi yang lain juga harus keras supaya anak buah juga nggak menyepelekan. Ini enak nih bos, bisa dimainkan. Kayak kasus di atas kan, raja kan. Jadi ada dua sisi. Di sisi yang lain, di satu sisi dimaafkan. Di sisi yang lain nih gajinya perlu dipotong nih. Biar dia besok lebih hati-hati lagi, lebih disiplin. Itu. Jadi ini ada dua dalil yang berbeda. Ada dalil untuk bos, ada dalil untuk anak buah. Ada dalil untuk raja, ada untuk masyarakat. Wallahu a'lam bishawab marji wal ma'af. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.